Halo teman-teman, kali ini kita tentir akan membahas tentang materi bisnis statik 2 atau disebut bistik 2. Yang pertama, materi tentang hipotesis. Hipotesis merupakan suatu proporsi atau anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan, keputusan atau pemecahan persoalan, ataupun dasar penelitian lebih lanjut. Hipotesis berupa anggapan yang didasarkan atas satu teori, dua pengalaman, tiga ketajaman berpikir. Contoh soal. Sebuah perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis batang pancing sintetik dengan rata-rata kekuatan 8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Suatu contoh, acak 50 batang pancing diuji, ternyata kekuatannya rata-rata 7,8 kg. Ujilah pada taraf nyata 0,01 pernyataan perusahaan tersebut dapat diterima. Jawaban langkah pertama, kita menentukan hipotesis H0 sama dengan mu sama dengan 8. Selanjutnya H1 dibanding mu kurang lebih tidak sama dengan 8, jadi merupakan uji dua pihak. Langkah 2, uji statistik Z. Langkah ketiga, kita menghitung taraf nyata alfanya 1% atau Z alfa dibagi 2 sama dengan Z 0,005 sama dengan min 2,575. Langkah 4, kita menentukan wilayah kritik Z. Karena kita menggunakan uji Z, maka grafiknya min 2,575 atau lebih 2,575. Langkah kelima, perhitungannya yaitu X-nya kan 7,8, maka N-nya kan 50, O-nya 0,5, maka O dibagi akar N 0,5 dibagi akar 50 sama dengan 0,07. Maka Z-nya sama dengan X min mu dibagi O bagi akar N. Maka Z sama dengan 7,8 min 8 dibagi 0,07. Hasilnya min 2,83. Langkah 6, kesimpulannya karena Z kurang lebih Z 0,005, maka tolak H0, artinya rata-rata kekuatan batang pancing tersebut tidak sama dengan 8 kg, tetapi kurang dari 8 kg. Uji proporsi adalah suatu pecahan rasio atau bagian persentase yang menunjukkan bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat luas. Contoh, suatu survei tentang tingkat pendidikan konsumen dengan mengambil sampel 70 orang, 30 orang dinyatakan pendidikan SMA. Jadi sampel proporsi unit pendidikan SMA adalah 30/70 sama dengan 42,86%. Pengujian proporsi apabila jumlah dari N lebih dari sama dengan 100, maka rumusnya adalah X per N min PZ dibagi akar PQ per N. Apabila jumlah dari N kurang lebih 100, maka rumusnya adalah T sama dengan X per N min P per akar PQ per N. Contoh soalnya, pengelola restoran menyatakan bahwa minimal 30% pengunjung restoran setiap hari Minggu menyukai makanan laut. Contoh acak 500 orang yang makan siang di hari Minggu, terdapat 160 orang yang suka makanan laut. Ujilah pada taraf nyata 5%. Apakah pernyataan pengelola restoran tersebut dapat diterima? Langkah pertama, kita menentukan hipotesisnya H0 dibanding P sama dengan 0,3. Dengan H1 dibanding P tidak sama dengan 0,3. Maka uji dua pihak. Langkah 2, menggunakan uji statistik Z. Langkah ketiga, taraf nyata alfa sama dengan 0,05 atau Z alfa dibagi 2 sama dengan Z 0,025 sama dengan 1,96. Langkah keempat, wilayah kritik Z kurang lebih min 1,96 atau Z lebih dari 1,96. Langkah 5, kita melakukan perhitungan. P-nya kan 0,3, G-nya 0,7, dan X per N sama dengan 160 dibagi 500 sama dengan 0,32. Maka Z-nya X per N min P dibagi akar PQ per N. Z-nya 0,32 dikurangi 0,3 dibagi
Akar 0,21 per 500. Hasilnya 1. Langkah ke-6 kesimpulan, karena Z kurang lebih Z 0,025 maka yang diterima H0-nya. Artinya proporsi yang suka makanan laut memang benar 30%. Yang selanjutnya materi regresi sederhana. Analisis untuk melihat nilai dengan melakukan peramalan variabel terikat Y dengan diketahuinya variabel bebas X. Bentuk umum regresi adalah fungsi linier matematis, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nilai A dan B harus dicari terlebih dahulu dengan rumus berikut. B sama dengan N elemen X Y min jumlahnya X dikali jumlahnya Y. N dalam kurung jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan. Maka A-nya Y bar min BX. Terima kasih atas telah memperhatikan materi tentang bistik. Semoga UTS-nya lancar. Semangat selalu.